Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ACC204A. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai Balance Scorecard and Decentralizations. Sebelumnya perkenalkan, saya Yohana Angelika dan partner saya Yunika Natalia serta Christine Saula. Topik yang pertama akan dijelaskan oleh Natalia. Yang pertama kita mulai dari strategi. Strategi menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kemampuan internalnya dengan peluang eksternal di pasar. Dalam proses ini ada 5 aspek penting yang harus dianalisis. Yang pertama, jumlah dan kekuatan pesaing. Yang kedua, ancaman dari pendatang baru. Yang ketiga, ketersediaan produk substitusi. Dan yang keempat, kekuatan tawar pelanggan. Serta yang terakhir adalah kekuatan tawar pemasok. Selanjutnya dari analisis itu, perusahaan biasanya memilih 2 strategi dasar. Yang pertama adalah product differentiation, yaitu membuat produk menjadi unik agar pelanggan loyal. Dan yang kedua adalah cost leadership, yaitu menekan biaya agar bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Setelah strategi disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi. Salah satu alat populer yang digunakan perusahaan adalah Balance Scorecard atau biasa disebut BSC. BSC membantu menerjemahkan strategi ke dalam indikator kinerja baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, sehingga arah strategi bisa dijalankan di tingkat operasional. Balance Scorecard terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif finansial yang fokus pada profitabilitas seperti ROI dan laba bersih. Yang kedua, perspektif customer untuk menilai seberapa puas dan loyal para pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal bisnis, menilai efisiensi proses internal seperti kecepatan produksi. Dan yang keempat, perspektif learning and growth, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan sistem, seperti pelatihan karyawan. Ada beberapa ciri-ciri BSC yang baik, seperti menyelaraskan strategi dengan tindakan operasional, fokus pada indikator penting, lalu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Namun, ada juga kesalahan yang sering terjadi, seperti menggunakan terlalu banyak indikator, mengabaikan ukuran non-keuangan, dan menganggap hubungan sebab akibat selalu pasti, padahal belum tentu. Evaluasi strategi dilakukan melalui 3 komponen. Yang pertama, growth, yang menunjukkan peningkatan pendapatan dari volume penjualan. Yang kedua, price recovery, yaitu perubahan pendapatan dari penyesuaian harga. Dan yang terakhir ketiga adalah productivity, yakni efisiensi operasional dalam menekan biaya. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan bisa memilih antara 2 pendekatan. Yang pertama, sentralisasi, di mana keputusan diambil oleh manajemen pusat. Sentralisasi cocok untuk perusahaan kecil. Yang kedua, desentralisasi, di mana keputusan dilimpahkan ke manajer divisi. Ini cocok untuk perusahaan besar dan kompleks. Desentralisasi lebih banyak dipilih karena memberikan akses informasi lokal yang lebih baik, respon lebih cepat terhadap perubahan, menjadi sarana pelatihan manajer lokal, meningkatkan motivasi, dan membuat setiap divisi lebih kompetitif. Dalam fungsi akuntansi, keputusan sentralisasi atau desentralisasi dipengaruhi oleh visi misi manajemen, ketersediaan data, ukuran dan lokasi divisi, dan efisiensi biaya. Desentralisasi di bidang akuntansi bermanfaat karena mempercepat pemrosesan data, menghemat biaya, dan memperkuat tanggung jawab manajer lokal. Evaluasi kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai arah strategi. Manfaatnya antara lain sebagai dasar promosi atau pelatihan, memberikan umpan balik pada karyawan, dan menjadi dasar pemberian penghargaan yang adil. Responsibility accounting adalah sistem pelaporan berdasarkan pusat tanggung jawab atau responsibility center. Setiap manajer bertanggung jawab atas kinerja unitnya dan dievaluasi berdasarkan laporan kinerja masing-masing. Selanjutnya yaitu jenis responsibility center. Terdapat 4 jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama, cost center.
hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, revenue center, hanya mengelola pendapatan. Yang ketiga, profit center, mengelola pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir, investment center, mengelola laba sekaligus aset investasi. Nah, dalam investment center itu ada 3. Yang pertama itu ada return on investment atau yang bisa disingkat ROI. ROI untuk mengukur efisiensi divisi dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Rumusnya yaitu operating income dibagi average operating asset, atau bisa juga pakai rumus DuPont yaitu profit margin dikali asset turnover. Yang kedua yaitu residual income atau bisa disingkat RI. Residual income untuk mengukur laba bersih setelah dikurangi biaya modal minimum. Rumusnya ROI dikurangi required rate return dikali operating asset. Yang ketiga yaitu economic value added atau bisa disebut EVA. EVA mengukur nilai tambah yang tercipta setelah seluruh biaya modal diperhitungkan. Rumusnya itu adalah NOPAT dikurangi WACC dikali invested capital. NOPAT didapat dari net operating income atau EBIT dikali 1 minus tax rate. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham tentang perhitungannya, di sini aku ada soal dan jawaban yang teman-teman semua bisa lihat. Nah, untuk soal yang pertama yaitu PT Ksatria Ajaib. Di sini diminta menghitung ROI untuk SBUA dan B dengan menggunakan DuPont method. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya di rumus DuPont, yaitu profit margin dikali operating asset turnover. Nah, di situ kita tahu kalau profit marginnya itu 20%, aset turnover-nya itu 80%, tinggal kali aja, gampang. Nah, SBUB juga kayak gitu, sama. Lalu yang kedua, menghitung RI untuk SBUA dan B jika ditetapkan nih. RRR itu maksudnya required rate of return sebesar 20%, di mana keduanya memiliki operating asset yang sama sebesar 10 juta. Berarti antara SBUA dan B itu operating assetnya sama 10 juta. Berarti tinggal masukin aja ke rumus yang residual income SBUA, berarti ROI yang udah kita cari sebelumnya dikurangin 20% dari sini, RR-nya required rate of return-nya dikali sama 10 juta. Ini juga sama, cuman beda di ROI masing-masing aja. Nah, terus yang ketiga menghitung EVA untuk SBUC dan D jika keduanya memiliki net operating income yang sama sebesar 5 juta dan tarif pajak 25%. Nah, di sini masukin aja. Oh, sebelum itu kita cari dulu NOPAT. NOPAT itu NOI dikali 1 minus tarif pajak. Nah, NOI-nya kan udah dikasih tahu tuh tadi berapa. NOI-nya 5 juta dikali 1 minus 25%, dapat segini. Nah, baru kita bisa masukin rumusnya masing-masing. EVA dari SBUC berarti karena NOPAT-nya sama ya, berarti tinggal masukin aja NOPAT-nya dikurang sama invested capital. Invested capital-nya itu nih, kita bisa lihat di informasi yang ini. Invested capital untuk SBUC dia punya common stock 10 juta. Nah, terus WACC-nya itu dengan cost of equity 12%. Jadi cost of equity 12% ini sebagai WACC-nya si SBUC. Nah, SBUD juga sama, NOPAT yang udah kita cari tadi dikurangi sama. Nah, kalau di SBUD dia itu punya invested capitalnya itu ada 2. Ada long term debt 8 juta dengan WACC 12% cost of debt. Nah, invested capital yang kedua dia juga punya common stock 2 juta dengan cost of equity-nya 12%. WACC-nya cost of equity 12%. Ya udah, tinggal masukin aja ke rumus. Berarti NOPAT yang tadi dikurangin 8 juta dikali 12% ditambah 2 juta dikali 12%. Nah, dapatlah segini. Nih, ini keterangan yang tadi aku jelasin.
Nah, terus yang keempat, manakah yang lebih efektif antara SBUA dan B? Manakah yang lebih efisien antara SBUA dan B? Berikan alasannya. Nah, jawabannya di sini untuk menilai efektif itu SBUA lebih efektif karena ROI-nya itu lebih tinggi daripada ROIB. Nah, untuk segi efisiensi SBUA itu lebih efisien karena aset turnover-nya itu lebih besar. Yang A itu 80%, sedangkan yang B itu 60%. Nah, jadi kesimpulannya, jadi SBUB lebih baik dalam hal menghasilkan keuntungan, sementara SBUA lebih baik dalam pemanfaatan aset. Seperti itu. Nah, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini yang diminta ROI untuk divisi A dan divisi B. Divisi A. Nah, ini gampang juga karena udah dikasih tahu. Di sini karena operating income-nya udah dikasih tahu, terus total asetnya juga udah dikasih tahu. Kita tinggal masukin aja. Berarti 1.500.000.000 dibagi sama 5 miliar. Terus divisi B-nya itu berarti 2 miliar dibagi sama 5 miliar. Nah, dapatlah segini masing-masing. Lalu yang kedua, residual income. Masukin rumus yang tadi udah aku jelasin juga. Sama di sini kita lihat ROI-nya kan udah dapet tuh tadi. Nah, RR-nya required rate of return-nya 12% dikali sama operating asset. Operating assetnya itu tadi sama kayak total aset, berarti masing-masing 5 miliar. Ya udah tinggal masukin aja. Berarti yang divisi A itu dapat 900 juta. Nah, yang divisi B itu itu dapat 1.400.000.000 dengan RRR yang sama dan operating asset yang sama. Yang berbeda cuman ROI-nya doang. Lalu yang ketiga dibilang EVA. EVA untuk divisi A dan B. Sama, rumusnya masih sama kayak yang tadi. Kita cari dulu berarti nopatnya. Nopat divisi A itu dapat segini. Kita lihat. Nih. 1.500.000.000. Sebentar. Net operating income dikali 1 minus tax. Iya. Karena di sini nggak ada informasi langsung net operating income, jadi harapannya. Jadi bisa dibilang operating income ini tuh sebagai NOI lah gitu. Nah, dikali 1 minus tax. 20% taxnya nih dikasih tahu 20%. Nah, jadi dapatlah nopatnya segini 1.200.000.000. Nah, EVA-nya tinggal kita masukin nopat yang tadi dikurangi invested capital. Nah, dalam soal ini divisi A itu enggak, dua-duanya divisi A dan divisi B itu enggak ada WACC-nya, tapi dia langsung ngasih tahu nih total ekuitas. Wait. Oh iya. Jadi mereka itu dua tiga ya, jadi mereka itu punya invested capital yang sama yang diperoleh dari nih total ekuitas 6 miliar sama liabilitas 4 miliar. Jadi invested capital mereka tuh 10 miliar. Cuman di sini aku nggak ngelihat ada WACC-nya. Nggak ada WACC-nya. Jadi mungkin ya ini udah dikalikan dengan WACC-nya. Jadi langsung aja, kalau misalkan nggak dikasih tahu langsung di soal persentase dari invested capitalnya dia, berarti asumsinya adalah itu udah dikaliin gitu. Jadi
tinggal kita tambahin aja. Nah ya udah, berarti divisi A EVA-nya itu segini, itu sama aja kayak yang di bawah, cuman bedanya ini yang di bawah udah langsung 10 miliar. Nah kalau yang ini ditambahin dulu. Jadi ya udah dapat dari NOPAT dikurangin sama invested capital gitu, karena nggak ada WACC-nya. Udah deh. Lalu yang soal ketiga, di sini divisi anggrek dan divisi Kamboja. Pertanyaannya masih sama. Di sini yang A itu dia minta ROI setiap divisi dengan basis nilai buku nih ya. Kita boleh nih. Nah, pertama kita hitung dulu operating income. Ini rumusnya rumus ROI. Nah, operating income-nya itu sales dikurang expense. Kita cari satu-satu. Divisi anggrek sales-nya itu di sini 9.500.000 dalam dolar. Terus di sini expense-nya itu 6.800.000. Lalu sama Kamboja juga, di sini kita bisa lihat aja. Lalu operating assetnya itu current asset, di sini udah ada. Terus fixed assetnya juga udah ada nih, 32 juta. Sama juga divisi Kamboja. Nah, dapatlah segini. Baru kita tinggal masukin deh ke rumusnya. Berarti ROI-nya divisi anggrek itu ini dibagi ini, operating income dibagi operating asset. Terus ROI-nya divisi Kamboja ini dibagi ini. Oke. Lalu yang B, residual income setiap divisi. Jika RRR-nya 8%. Ya udah tinggal masukin aja. Tadi ROI-nya udah dapet, RR-nya masukin aja. 8% dikali sama operating asset. Operating assetnya nih operating asset. Tinggal masukin aja. Terus EVA-nya juga sama, kita hitung dulu NOPAT-nya. Net operating income-nya itu F27, berarti nih operating income dikali 1 minus pajak. Pajaknya di sini 30%. Nih, berarti NOPAT-nya masing-masing anggrek itu nih segini 1.890.000, Kamboja itu 1.470.000. Nah, sekarang itu masih NOPAT. Sekarang EVA-nya. EVA itu NOPAT dikurang invested capital dikali WACC. Invested capital kita bisa lihat di sini. Sebentar. Oh, oke. Ngerti. Di sini dia maksudnya kalau di soal sebelumnya kan dia langsung ngasih tahu ini terus dengan 12% cost of equity gitu. Tapi kalau ini dia dipisah. Jadi kita tinggal logikain aja. Kalau misalkan cost of debt berarti kan dia pasangannya long term debt gitu kan. Maksudnya yang sama lah gitu. Nah, berarti di sini NOPAT udah dapet. Terus di sini kita lihat 10% cost of debt. Berarti kita lihat yang ada debt-nya itu nih 13 juta. Kita kali 13 juta dikali 10% ditambah mana lagi invested capitalnya dia. Ini 9%. Cost of equity berarti kita ngelihatnya apa? Equity dong. Berarti 9% dikali 15 juta kayak gitu. Nah, yang Kamboja juga gitu. Berarti 10% dikali 12 juta ditambah 9% dikali 4 juta. 4 juta. Lalu dapatlah nih EVA dari divisi anggrek sebesar 455.000, sementara divisi Kamboja itu minus 90.000. Gitu teman-teman. Dari ketiga metode yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa ROI bagus untuk melihat efisiensi, tapi bisa menyesatkan karena tidak mempertimbangkan biaya modal. RI lebih realistis karena menghitung laba sisa setelah return minimum. EVA paling komprehensif karena mempertimbangkan total biaya modal dan fokus pada penciptaan nilai perusahaan. Jadi, pemilihannya tergantung pada fokus evaluasi yang diinginkan perusahaan. Nah, itu dia teman-teman, teori dan perhitungan pengukuran kinerja atau BSC. Semoga bermanfaat ya.